Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7, siswa-siswi baru dari SMP Negeri 2 Imogiri ya. Kita ketemu dalam acara masa pengenalan lingkungan sekolah bagi kalian siswa-siswi kelas 7. Saya sampaikan selamat kepada kalian karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 2 Imogiri dari berbagai jalur kemarin dalam proses PPDB anak-anakku ya. Perkenalkan, nama saya Supriyono, Bapak Supriyono. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tata tertib peserta didik dalam masa pandemi tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku ya. Untuk materinya dapat kalian buka di link yang sudah saya bagi di kelas ya, link dalam bentuk presentasi. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa kita masih dalam masa pandemi ya, sehingga untuk tata tertib peserta didik pun kita menyesuaikan dengan keadaan ya, tidak seperti kalau pembelajaran tatap muka. Baik, akan kita bahas satu-satu ya untuk tata tertib peserta didik dalam masa tanggap darurat pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, dalam tata tertib untuk peserta didik di SMP Negeri 2 Imogiri itu ada dua sesi anak-anak ya. Yang satu adalah kalau pembelajaran dengan moda daring atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ ya, itu kewajiban kalian salah satunya adalah ini peserta didik wajib ya. Jadi kita bagi menjadi kewajiban dan nanti larangan. Peserta didik wajib siap mengikuti PJJ atau pembelajaran jarak jauh 10 menit sebelum kegiatan dimulai ya. 10 menit sebelum kegiatan dimulai kalian sudah harus standby atau bersiap di depan handphone atau laptop kalian dengan alat tulis dan lain sebagainya ya. Terus yang nomor 2, mempersiapkan peralatan yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Maksudnya adalah sebelum PJJ berlangsung, kalian jauh sebelumnya ya, 1 jam atau 2 jam sebelumnya, atau bahkan mungkin diawali dari bangun pagi, sholat subuh bagi yang muslim ya, dan sebagainya. Terus mempersiapkan diri di sini yang dimaksud adalah mandi pagi, terus bersolek secukupnya ya, berdandan, memakai pakaian yang rapi. Bahkan mungkin walaupun kita masih dalam kondisi PJJ tapi mungkin perlu pakai parfum ya. Nah, itu termasuk di dalamnya mempersiapkan diri. Termasuk mempersiapkan diri di sini anak-anakku adalah kalian sebelum mengikuti pembelajaran jarak jauh itu diusahakan sudah makan pagi atau sarapan ya, jangan lupa, karena kalian perlu asupan gizi dan ini juga sebagai antisipasi dalam masa pandemi bahwa tubuh kita harus selalu sehat. Nah, salah satunya adalah jangan sampai lupa untuk makan pagi. Terus yang keempat, mengikuti pembelajaran atau PJJ dengan tertib ya. Tertib artinya mungkin sebelum PJJ mungkin Bapak Ibu guru membagikan presensi. Kalian harus mengisi ya. Presensinya bisa lewat link, bisa lewat list ya, list di WA dan sebagainya. Itu kalian juga harus mengisi dan mengirimnya kembali ke Bapak Ibu guru mata pelajaran. Itu yang dimaksud dengan tertib ya. Termasuk di dalamnya adalah kalian
harus mengikuti PJJ dengan tertib di sini adalah mengikuti dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai hanya di awal, setelah itu kalian tinggal pergi, nanti di akhir kalian ikut mengumpulkan tugasnya ya. Karena mungkin ada pembelajaran yang menggunakan mungkin Zoom ya, atau mungkin Google Meet, atau mungkin Google Classroom dan sebagainya ya. Jadi kalian harus selalu mengikuti dari awal sampai akhir. Termasuk di sini mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan tertib itu adalah mengumpulkan tugas yang diberikan ya. Biasanya ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, kalian kerjakan dan dikumpulkan kepada Bapak Ibu guru mapel. Itu anak-anakku ya. Nah, yang kelima, tertib yang kelima, kalau ada siswa-siswi atau kalian yang sakit dan tidak bisa mengikuti PJJ, kalian harus memberikan atau menyampaikan izin ya, bisa lewat WhatsApp group, bisa lewat telepon ya, dan sebagainya ya. Sekarang media sosial sudah banyak sekali, hingga kalian bisa minta izin pada Bapak Ibu guru mapel yang hari itu mengampu di kelas kalian. Dan yang keenam, tata tertib yang keenam, kewajiban yang keenam adalah mematuhi protokol kesehatan. Walaupun kita mode pembelajarannya jarak jauh, tapi tetap kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Itu anak-anak ya, kewajiban yang harus kalian kerjakan atau kalian laksanakan. Yang kedua adalah larangan ya, atau dilarang nanti ya, peserta didik dilarang. Satu, ini peserta didik dilarang ya. Satu adalah meninggalkan pembelajaran jarak jauh tanpa izin Bapak Ibu guru mapel ya, tidak boleh. Yang kedua, tidak mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ tanpa keterangan atau apa ya. Nanti akan dicek setiap kehadirannya. Itu yang pembelajaran jarak jauh anak-anakku ya, kewajiban dan larangannya seperti itu. Nah, sekarang kalau keadaan sudah membaik ya, insya Allah sudah membaik dan sekolah diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM ya, yang berupa layanan pembelajaran, layanan konsultasi pembelajaran ya, atau sering disingkat dengan LKP. Apa kewajiban kalian ya sebagai peserta didik? Peserta didik wajib satu, mematuhi protokol kesehatan, karena ini tatap muka di sekolah anak-anak ya, tatap muka di sekolah, maka walaupun mungkin pandemi sudah mereda ya, agak mereda, sudah agak aman, tapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Di antaranya satu, selalu mengenakan masker atau face shield ya, kalau yang punya face shield. Terus yang kedua, CTPS ya, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Itu paling tidak ya. Terus yang kedua, kewajiban yang kedua, mempersiapkan alat tulis menulis ya sendiri-sendiri ya. Karena ini dalam masa pandemi tidak diperkenankan untuk saling bertukar alat tulis menulis ya. Nanti karena pertukaran alat tulis menulis itu dapat dikhawatirkan menjadi penyebab menularnya virus ya, atau terjadi perputaran virusnya. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran tatap muka atau layanan konsultasi pembelajaran atau LKP. Di antaranya tadi ya, kalau tadi kan PJJ pun harus mandi ya, nah ini apalagi yang tatap muka ya, mestinya kan bangunnya harus lebih pagi, karena ini anak-anak untuk tahun pelajaran ini durasi pembelajarannya ditambah jadi 10 menit ya, seperti kalau pembelajaran
sudah dalam keadaan kondisi normal, jadi 40 menit. Kalau tahun pelajaran yang kemarin durasinya 1 jam pelajaran hanya 30 menit. Nah, ini sudah ditambah 40 menit ya. Nah, tentunya kan kalian harus mempersiapkannya lebih pagi, karena kalau yang kemarin tahun pelajaran kemarin masuknya jam 7.30 ya, 7.30 karena durasinya hanya 30 menit. Tapi karena tahun pelajaran ini durasinya sudah bertambah menjadi 40 menit, otomatis kan sekolah harus membuat jadwal lebih pagi ya. Pagi, sehingga jam 7 pembelajaran sudah dimulai ya. Nah, makanya kan kalian harus bangun lebih pagi. Yang muslim juga harus dibiasakan untuk bangun pagi, sholat subuh, mandi, berpakaian rapi, termasuk karena ini tatap muka harus mengenakan seragam sekolah ya, seragam sekolah. Nah, jangan lupa juga sarapan ya, sarapan, karena bagaimanapun kita harus menjaga kesehatan. Yang keempat adalah mengikuti pembelajaran tatap muka atau PTM atau layanan konsultasi pembelajaran dengan tertib ya. Dengan tertib itu misalnya karena ini masih dalam suasana pandemi ya, walaupun sudah mereda, mungkin insya Allah ya kalau sudah mereda dan diperbolehkan PTM. Misalnya ketika mau cuci tangan ya di sekolah ya, kan biasanya siswa atau kedatangan kalian kan tidak bisa diprediksi kan ya. Kadang-kadang ada yang bisa satu-satu, tapi kadang-kadang banyak yang bareng gitu ya, karena jumlahnya mungkin banyak ya. Biasanya satu sesi itu separuh dari jumlah siswa kelas 7 misalnya ya. Kelas 7 itu kalau semua kan 191 ya. Nah, separuhnya kan berarti sekitar 85-an ya. 85-an berarti kalau mau cuci tangan itu kan harus antri anak-anak ya. Nah, itu harus tertib, yang datang lebih awal mendapat giliran untuk cuci tangan lebih dahulu. Nah, yang datang lebih akhir mestinya harus berada di belakang mau mengantri. Nah, ini maksudnya dengan tertib ini seperti ini anak-anak ya. Dengan tertib, tidak boleh saling serobot, tidak boleh saling tergesa-gesa. Itu kewajibannya ya kalau pembelajaran tatap muka. Terus sekarang larangannya. Larangan ketika pembelajaran sudah tatap muka atau layanan konsultasi pembelajaran. Apa saja? Ya, peserta didik dilarang 1. Mengikuti pembelajaran tatap muka atau konsultasi, layanan konsultasi apabila kalian sakit ya. Jadi kalau kalian sakit, betul-betul sakit, malah dilarang ya. Kalau sekarang dilarang, tidak boleh ikut PTM ya. Sakitnya apa? Misalnya demam ya, suhunya lebih dari 37 derajat Celcius itu tidak boleh ya, karena dikhawatirkan terpapar ya, walaupun mungkin tidak terpapar, tapi kan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi anak-anak ketika pembelajaran tatap muka di sekolah itu kan tidak diwajibkan ya, tidak diwajibkan. Jadi kalau yang orang tua atau kalian belum yakin dengan pembelajaran tatap muka, boleh mengikuti pembelajaran jarak jauh ya dari rumah. Termasuk yang sakit, yang mengalami sakit, yang demam, yang batuk, yang pilek, yang merasa badannya tidak enak, silahkan untuk tidak mengikuti layanan konsultasi pembelajaran atau pembelajaran tatap muka dan mengikuti pembelajaran jarak jauh dari rumah ya, dari rumah. Dilarang ya, anak-anak yang sedang sakit dilarang untuk mengikuti pembelajaran. Begitu juga dengan bapak ibu karyawan ya, kalau sakit karena ini dalam kondisi wabah tidak boleh anak-anak ya. Jadi disarankan untuk beristirahat di rumah sampai sembuh ya. Itu larangan yang pertama. Yang kedua, larangan yang kedua adalah berkerumun ya.
biasanya lupa ya, lupa biasanya di tempat parkir ya, nunggu temennya datang atau nunggu temannya mau pulang itu ya. Biasanya anak-anak suka ini berkumpul-kumpul lah, itu tidak boleh anak-anak. Ataupun mungkin ketika masih menunggu sesi ya, kalian misalnya contohnya sesi kedua, terus pembelajaran yang sesi pertama mungkin anak-anaknya belum, atau ruangannya baru disiapkan, anak-anaknya ruangan dari sesi pertama baru disiapkan, disemprot, di disinfektan gitu ya, dengan obat disinfektan. Kalian harus menunggu misalnya, nah itu tetap harus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Itu anak-anakku ya, untuk tata tertib siswa-siswi SMP Negeri 2 Imogiri untuk tahun pelajaran 2021-2022, karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka tata tertibnya juga menyesuaikan. Syukur nanti insya Allah ya, kalau semoga nanti 1 bulan 2 bulan setelah ini ya, bulan Agustus, bulan September, wabahnya sudah mereda, sudah teratasi, sehingga bisa pembelajaran tatap muka, sehingga nanti tata tertibnya berbeda lagi. Kalau tatap muka anak-anak ya, nanti akan berbeda lagi. Begitu anak-anak ya untuk materi kali ini. Saya kira cukup. Mungkin kalau nanti ada yang bertanya silahkan lewat grup WhatsApp boleh, atau japri saja ke nomor saya juga boleh, telepon juga boleh, silakan. Nah, demikian, terima kasih, selamat belajar, selamat mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 2 Imogiri sampai selesai. Ya hari ini untuk yang hari terakhir ya, hari ketiga, hingga insya Allah nanti selesai, nanti siang jam lebih kurang jam 11 lebih sedikit ya selesai, sehingga untuk besok pagi hari Kamis tanggal 15 Juli 2021, kalian anak-anakku kelas 7 sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh ya, sampai tanggal 20 Juli karena masih dalam kebijakan PPKM, maka pembelajaran masih dengan moda daring atau pembelajaran jarak jauh. Nanti kita akan bertemu dengan saya, anak-anak ya kelas 7, bertemu dengan Pak Supriyono untuk layanan bimbingan konseling ya. Silahkan anak-anak kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan saya, insya Allah saya terbuka untuk kalian. Mungkin itu paparan dari saya. Kalian bisa melihat kembali di materi yang sudah saya share di grup WhatsApp. Terima kasih, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan, selalu jaga kondisi. Dan kalian anak-anakku generasi sekarang diharapkan pada tahun 2045 ya, 2045 nanti kalianlah yang akan memegang tampuk kepemimpinan di negara kita ya. Istilahnya dalam para ahli itu adalah kalian nanti merupakan bonus demografi bagi negara kita, Republik Indonesia. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.